Pendidikan tinggi adalah lembaga yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 16 Ayat 1. Lantas, seperti apakah perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini? Dalam acara Rakernas Kemeristek Dikti 2015 yang digelar di Hotel Grand Sahicai, Jakarta beberapa waktu lalu, tim Ristek TV sempat menanyakan hal ini kepada para rektor dan kopertis. Seperti inilah pendapat mereka tentang perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Kan posisi pendidikan tinggi kita saat ini memang samping kebanggaan yang kita miliki pada bagian-bagian tertentu, pada event-event tertentu, tentu ini menjadi tantangan ke depan bahwa bagaimana persaingan, terutama persaingan di dunia global dikaitkan dengan diberlakukannya MEA. Nah tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan tinggi di Indonesia, khusus untuk pendidikan yang berbasis terapan. Tentu misalnya sebagai untuk politeknik, tentu ini diharapkan memang ini mampu memberi peluang, berkontribusi besar terhadap terutama serapan lulusan untuk diterima di dunia kerja dalam hal industri. Tentu bagaimana upaya untuk supaya alumni kita bisa cepat untuk diterima di dunia industri, tentu harus memiliki standar minimal, standar yang ditetapkan dalam ini ada BNSP yang sudah dituangkan di dalam KKNI yang sudah dilakukan hearing itu pada posisi yang sama. Harapannya adalah bahwa setelah turunan dari KKNI itu diterapkan di perguruan tinggi, tentu harapannya adalah ini memiliki kesamaan atau kesetaraan dengan aturan yang dimiliki di dunia luar negeri. Dalam hal ini misalnya standar ABET misalnya untuk di Eropa segala macam. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Dan posisi saat ini ya memang kita harus fair, kita harus jujur, kita harus jauh lebih baik lagi sehingga memang bisa meningkatkan baik pemeringkatan pendidikan di misalnya webometrik misalnya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, upaya tidak ada pilihan lain adalah kebersamaan, apalagi dengan disatukannya dua departemen dari Ristek ke Dikti. Nah ini menjadi starting point bagi kita bagaimana memadu kedua yang Ristek, LIPI, riset menjadi satu padu dengan dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan tinggi itu adalah tridharma perguruan tinggi tidak lepas dari Ristek. Nah mungkin dengan adanya ini mungkin salah satu terobosan pada saatnya nanti adalah kebersamaan ini memberi peluang bahwa tulisan atau jurnal terakreditasi yang terindeks Scopus di Indonesia akan meningkat untuk itu. Ya, pertama begini, pendidikan tinggi di Indonesia ini memiliki posisi yang sangat strategis karena salah satu bagian yang mencirikan daya saing pembangunan suatu negara itu terletak pada seberapa jauh pendidikan tinggi itu berkembang dengan baik. Dan itulah sebabnya maka kita melihat bahwa salah satu sasaran strategis dari pembangunan Indonesia itu ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita, yang kedua bagaimana mendorong inovasi dari hasil-hasil risetnya, dan yang ketiga adalah bagaimana sebanyak mungkin anak-anak bangsa itu bisa mengecap pendidikan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi ini menyesuaikan diri dengan standar-standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Karena kita menyadari betul bahwa tata kelola perguruan tinggi ini akan baik tergantung pada apakah terpenuhi tidaknya standar-standar nasional perguruan tinggi itu dari semua aspek, terutama aspek sarana prasarana, dari aspek kualifikasi dan kompetensi dosen, dan aspek kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakatnya. Itu harus dibenahi, harus ditingkatkan, dan terutama bukan hanya pada perguruan tinggi negeri, lebih-lebih pada perguruan tinggi swasta,
harus didorong untuk bisa mencapai standar nasional perguruan tinggi supaya mereka juga bisa berkiprah secara lebih luas bagi pembangunan bangsa kita. Ya, saya kira pendidikan tinggi di Indonesia ya sudah semakin baik ya. Kita pun tidak menutup mata dengan berbagai prestasi baik di level nasional maupun juga internasional. Walaupun mungkin tidak semua memiliki posisi yang sama. Masih banyak kita jumpai termasuk juga di wilayah-wilayah di luar Jawa. Juga beberapa perguruan tinggi itu tetap harus bekerja keras. Tapi kita sangat bersyukur sudah cukup banyak PTS yang bisa meningkatkan peringkatnya. Dalam rangka meningkatkan kinerja perguruan tinggi baik PTN maupun PTS, dan PTS juga bisa sejajar, dan kita juga tahu beberapa PTS malah juga kinerjanya juga melampaui PTN. Tantangan kita tidak hanya bersaing dengan perguruan tinggi di internal domestik maksudnya, akan tetapi juga dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang paling dekat nanti ya, dan juga beberapa perguruan tinggi asing lainnya yang ada di sekitar kita, kita juga mampu untuk berdiri sejajar bersama-sama. Kalau pendidikan tinggi di Indonesia sih kita melihat sebetulnya udah lebih baik ya, peningkatannya cukup bagus. Tapi saya ingin bicara yang pendidikan seni aja deh, yang saya tahu persis gitu. Kami di perguruan tinggi seni juga selalu berupaya untuk mengadakan peningkatan, bahkan kurikulum juga kami sudah susun sesuai dengan KKNI, dan kami selalu ada diskusi dengan perguruan tinggi seni yang lain. Kebetulan perguruan tinggi seni di Indonesia itu belum banyak itu ya. Negerinya juga baru 5. Meskipun sekarang ada ISBI, Institut Seni dan Budaya. Ada 3 di Bandung, di Papua, dan di Aceh. Namun juga yang di Bandung perubahan dari STSI, tapi yang 2 kan memang juga masih baru. Tapi kami perguruan tinggi seni memang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kami selain sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga pelestari budaya. Oleh karena itu kami memang menekankan pada penggalian dan juga pengembangan seni budaya yang ada di masyarakat, itu kekhususan kami. Selama ini kalau dilihat secara umum itu pendidikan tinggi masih berada pada tahap yang belum mencapai harapan kita. Karena itu kita berharap bahwa dengan kehadiran perguruan tinggi ataupun pendidikan tinggi ini di Kementerian Ristek Dikti ini akan menjadi alat yang benar-benar melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih baik. Ya, tentunya ada fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan yang ada, kemudian fungsi pembinaan terhadap kondisi-kondisi tertentu untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, dan kita harus bisa mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perguruan tinggi itu supaya berjalan menuju kepada tujuan yang kita harapkan. Dan itu memerlukan pekerjaan yang besar, karena kondisi yang ada ini menjadi kondisi yang boleh dikatakan memerlukan perhatian serius dari berbagai komponen yang ada di lingkungan Kemenristek Dikti ini. Saya kira cukup baik ya di Indonesia. Kami pun sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri yang cukup bereputasi, maksudnya sehingga pendidikan tinggi di kita sudah cukup baik. Tinggal bagaimana institusinya masing-masing, begitu saya kira itu. Sesuai dengan apa yang diinikan ya harus berstandar internasional, dan saya kira untuk mampu ini di dunia kerja baik tidak hanya di Indonesia maupun di luar negeri begitu. Karena kan memang penelitian yang diinikan. Nah, memang kalau untuk daya saing bangsa kan tidak mungkin SD SMP ya, maksudnya SMA, tapi kan pendidikan tinggi kan sarjana, magister dan doktor.
Nah disitulah penelitian-penelitian dan sekarang sudah makin dicanangkan makin baik sampai hilirisasi tersebut. Iya.